Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita akan membahas teknik-teknik animasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di sejarah animasi, ada salah satu teknik yaitu animasi sel yang sudah dipatenkan oleh Hurt. Pertama adalah animasi sel atau limited animation ya, the cell and limited animation. Lalu nanti akan saya jelaskan ada stop motion atau frame by frame, sprite, path, spline, vektor, dan karakter. Animasi sel, seperti yang sudah dijelaskan bahwa sel itu adalah singkatan dari seluloid. Dia adalah berupa lembaran transparan yang bisa kita gambarkan di situ menggunakan tinta. Ya, biasanya karena zaman dulu belum ada proses pembuatan animasi menggunakan komputer, maka yang digambarkan itu adalah menggunakan tangan. Ya, benar-benar konvensional ya. Nah, animasi sel ini memproduksi banyak sekali film ya. Teknik ini banyak memproduksi film. Dalam satu frame itu mungkin bisa terdiri dari beberapa sel. Jadi setiap sel yang dikumpulkan ya bisa kita pecah, misalnya backgroundnya, karakternya ya dalam sel terpisah itu diletakkan bersama-sama kemudian membentuk menjadi sebuah frame. Nah, dari sebuah frame itu dia ambil gambarnya, nanti di sel berikutnya mungkin si karakter selnya ini berubah pergerakannya dengan background yang tetap, karakternya berubah sedikit demi sedikit sehingga nantinya akan menghasilkan animasi. Nah, teknik ini masih digunakan sampai akhir abad ke-20. Namun di sini ada kelemahannya. Kelemahan dari animasi sel adalah transparency-nya ini mudah terbakar ya dan juga gampang rusak. Sehingga diganti oleh selulose asetat plastik. Nah, seperti itu kurang lebih ya proses penggambarannya. Jadi betul-betul tangan si animatornya itu harus bersih ya biar nggak ada cap jari. Biasanya mereka pakai sarung tangan. Tintanya juga harus banyak ya karena harus mempertahankan warna yang sama. Jadi biasanya sih yang digambarkan itu adalah karakternya supaya mereduksi proses penggambaran yang banyak. Jadi backgroundnya mungkin tetap gitu ya, karakternya yang berubah-ubah. Kemudian animasi frame yaitu adalah animasi yang dibentuk menggunakan banyak frame ya, beberapa frame, sehingga dari frame-frame ini yang memiliki sequence ya akan membentuk animasi. Nah, banyak supaya membentuk animasi biasanya dia mengambil gambar dari fotografik gitu ya, dan untuk animasi frame ini ada teknik rotoscoping yang dipatenkan oleh Max Fleischer tahun 1917, di mana si animator itu men-tracing gambar asli atau foto ya, series of photos gitu ya dari pergerakan makhluk hidup gitu ya. Jadi gerakan yang sebenarnya dari makhluk hidup di foto-foto, terus digambar jadi kartun gitu ya, untuk ngedapetin gerakan yang lebih realistis gitu setiap framenya. Contohnya ini ya. Nah, di sini ada bola ya, di mana pergerakannya setiap bola berubah, dia dijadikan satu frame, satu frame, satu frame, dan kalau digabung nanti jadi begini ya. Oke. Lalu di sini ada squeeze-nya juga ya supaya terlihat realistis ya. Nah, ini contoh lagi animasi frame. Ini adalah kuda yang dianimasikan menggunakan teknik rotoscoping tadi dari foto Edward Muybridge tahun abad ke-19. Fotonya ini ya. Terus animasinya jadi kuda begini. Jadi diambil seperti itu. Tekniknya teknik rotoscoping yang tadi sudah dipaten sama Max Fleischer. Jadilah kuda ini. Nah, kalau di animate
bagaimana animasi frame ini terjadi? Anda bisa membuat setiap frame-frame itu terdiri dari gambar bitmap yang sudah siap ditampilkan, Anda siapkan ya, simpan di frame 1, frame 2, frame 3, dan seterusnya. Entah apakah nanti mau berakhir, di sini ada end of animation, atau Anda mau looping kembali. Seperti yang bola tadi ya. Lalu ada animasi sprite. Kenapa dimasukkan? Ini biasanya di game ya. Jadi sprite ini istilah untuk animasi yang ada di game gitu ya. Bentuknya 2 dimensi atau 3 dimensi. Terus kenapa beda dengan frame? Padahal dia juga pergerakannya lihatnya frame by frame. Tentu beda sekali. Jadi sprite ini mengkomposit beberapa image games 2 dimensi, diintegrasikan bitmaps tadi diintegrasikan supaya jadi satu kesatuan gambar. Ya ada software-software untuk membentuk sprite ya. Jadi tidak frame by frame tapi satu gambar yang terintegrasi seperti ini. Ya contohnya ini adalah program Sprite Buddy ya, dia adalah sprite editor. Nah, jadi di sini ada beberapa gerakan dalam satu gambar gitu ya. Jadi dalam satu bitmap ini ada beberapa gerakan. Katakanlah ini kita simpan kamera di sini. Terus ini adalah ukuran dari bitmapnya. Nah, yang dibaca ini adalah kita geserkan bitmapnya. Jadi kalau ini layar atau kameranya, kemudian kita geser, katakan kita akan menggeser sebanyak 7 pixel gitu ya. Setiap 7 pixel digeser, 7 pixel digeser, jadi ini akan pindah, yang ini masuk, dan seterusnya nanti ini akan pindah lagi, yang ini ke sini, yang ini masuk. Dan akan diulang sehingga ini akan menjadi gambar rumput goyang-goyang gitu ya. Nah, itu animasi sprite pada game Plant Tycoon. Dan ini contoh lagi untuk kostumnya masih pada game yang sama. Kita punya bitmap, kita geser pixelnya, Anda bisa lihat di sini adalah pergerakan tokoh ke kiri dan ke kiri bawah dan ke kiri atas. Jadi cuman ke kiri aja. Jadi ini batasnya. Anda bisa lihat ini batasnya. Kemudian ketika kita random ternyata kostum yang terpilih adalah yang ini misalnya ya, yang biru. Maka untuk tokoh tersebut akan ditempelkan gambar ini ya. Nah, baca satu-satu seperti itu. Jadi kalau tokohnya digerakkan ke kiri bawah, maka dia akan baca kolom ke, maksud saya baris ke 1, 0, 1. Lalu dia akan berpindah-pindah kolomnya. Jika dia digerakkan ke kiri atas, maka dia akan baca mulai dari kolom ke, ini hitung saja ya, masih di baris ke 1. Ya, jadi yang digeser itu adalah pixelnya sejauh X dan Y. Nah, ini contoh sprite lagi ya. Setiap pixel geser, 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 jadilah seperti itu ya. Kemudian ada animasi path, di mana kita menggerakkan objek dengan menggunakan koordinat atau kita berikan langkah path, jalur, ada given path gitu ya. Nanti si objeknya disuruh bergerak mengikuti path tersebut. Nah, ini juga adalah basic teknik dari animasi, misalnya bola menggelinding ya, atau mobil bergerak. Nah, untuk menentukan path, kalau coding apakah begini? Ya, kita harus tentukan X dan Y-nya ya. Jadi kalau kita ambil, ini benar-benar tentukan X dan Y-nya. Tapi kan nggak mau juga begini ya. Boleh pakai persamaan, ada yang menggunakan persamaan juga ya. Ada juga yang nilai-nilainya sudah dimasukkan secara manual. Seperti ini. Jadi ada nilai X-nya dan nilai Y-nya, harus pasangan 2 dimensi.
array 2 dimensi. Terlalu membingungkan? Ya, kita boleh pakai Flash atau sekarang namanya Animate ya. Kalau dulu namanya Flash, kita bisa pakai Animate. Jadi kita bisa tentukan path-nya, maka nanti objeknya akan mengikuti seperti ini. Tapi kalau Anda mau coding, juga nggak masalah. Diperbolehkan, yang mana saja boleh. Ya, mulailah dengan kode sederhana ya. Nah, contoh, gerakan bola searah sumbu X. Karena kita pakai Animate, saya akan gunakan bahasa AS3 ya. Kalau pakai Animate, bahasanya pakai AS3. Dan ini juga sudah fully OOP. Saya akan berikan potongan saja, ya, potongan source code saja. Misalkan posisinya dari X, kita gambar 0,0-nya di kiri atas ya. Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 499. Oke, misalnya di sini ya. Kita punya sebuah bola. Nah, suruh gerak ke situ ya. Gimana source code-nya? Nah, Anda tidak perlu khawatir karena nanti setiap objek, katakan objeknya namanya bola, dia akan memiliki ketika dia adalah sebuah movie clip, dia akan memiliki sumbu X, sumbu Y, dan juga banyak instant variabel lainnya. Jadi kita bisa langsung akses namanya bola, X dari si bola. Anda boleh atur dia dari apakah dari 0 dulu, seterusnya X sama dengan 499, atau Anda mau pakai looping. Nggak mungkin ya kalau diketik ini satu-satu ya. Sebaiknya apa? Kita pakai looping. Ya. Jadi kita bisa pakai for integer i sama dengan 0 sampai i kurang dari 500, di mana i bergerak naik, maka bola X sama dengan i. Sangat simpel ya, seperti itu. Ya, sudah ya jawabannya. Ada juga animasi spline, yaitu animasi yang menggunakan representasi matematika ya. Objeknya mengikuti sebuah kurva, tapi kurvanya ini pakai persamaan, misalnya pakai interpolasi spline, seperti itu ya. Di mana titik-titiknya itu kita interpolasikan gitu ya. Jadi harapan kita seperti ini, tapi kita kan tidak tahu objek itu akan bergerak kemana. Jadi kita buat persamaan yang kira-kira mendekati dari spline tersebut. Ya, mungkin akan jadi seperti ini, tapi setidaknya mendekati. Ya, intinya kita menggunakan persamaan matematik di sini ya. Kemudian ada animasi vektor. Animasi vektor adalah animasi yang juga dihasilkan oleh persamaan matematik ya. Dan di situ menggunakan vektor gitu ya. Bukan pakai pixel tapi pakai vektor. Lalu ada animasi karakter. Nah, kalau bicara animasi karakter berarti titik beratnya pada si karakter itu ya. Apa karakternya jalan atau lompat atau apa. Ya jadinya ujung-ujungnya yang ada di game juga ini ya. Apakah wajahnya, mukanya mau mirip banget sama manusia pakai sensor gitu ya. Nah, itu animasi karakter, misalnya tokohnya melompat, mengambil nilai-nilainya dari sensor yang ditempelkan pada tubuh manusia, seperti itu. Seperti film apa tuh namanya? Seperti film berikut ini lah ya. Seperti film berikut ini. Ini menggunakan manusia untuk mengambil ini bergerakan pada karakternya. Jadi si karakternya tuh terlihat realistis. Nah, biasanya di 3D animation ya. 3D computer graphics ya. Jadi graphics
yang yang menggunakan nilai atau koordinat 3 dimensi. Jadi ada X, Y, dan Z, 3 sumbu ya. Ada X, Y, Z. Computer graphics 3D ini melibatkan hal-hal yang lain ya. Jadi di sini ada data geometrik yang disimpan di komputer, terus ada perhitungan tentunya, ada pemodelan. Jadi untuk pembuatannya memang kita membutuhkan fase-fase seperti pemodelan. Jadi nanti titik-titiknya atau vertex ya, ada vertex. Vertexnya mau disimpan di mana, nilainya berapa. Supaya membentuk, nah seperti ini vertexnya bagaimana gitu ya, nanti ada ridging kayak gitu ya. Kemudian layout ya, layout dan animasi di mana menggambarkan pergerakan dan penempatan objeknya di dalam scene. Jadi setelah 3D modeling, layouting, terus pergerakannya, terus rendering. Nah ini yang kalau pakai persamaan matematika sulit ya, 3D rendering, yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan gambar yang bagus banget ya.